Puji Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada di dalam kemurahan Tuhan sampai minggu terakhir bulan yang ke-11. Kita boleh bersyukur buat pimpinan penyertaan Allah seperti yang dikatakan di Fatsal 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Mu. Dalam hidup yang tidak mudah dilewati pada hari-hari ini, kita boleh bersyukur sebab ada kalimat yang masih menjadi penghiburan tiap hari kita untuk berkata, jangan gelisah hati. Keadaan yang tidak mungkin dihindari adalah orang-orang yang saat-saat ini tidak mempunyai pegangan apapun. Mereka tidak mempunyai bagaimana cara bertahan untuk hidup yang semakin sukar. Bagaimana cara mempertahankan keluarganya, bagaimana cara mempertahankan apa yang ada padanya, yang hampir tidak mampu menjadi andalan apapun. Kata ayat yang ketiga, apabila aku pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dengan sangat mengerti keadaan kita, kata aku akan pergi lalu membawa kamu ke tempatku itu bukan dibawa mati. Bukan maksudnya kita dibawa mati oleh Yesus lalu baru kita sampai ke tempat yang tenang, yang tidak ada gelisah, yang tidak ada ketakutan. Tapi kemanapun kita berada, asal bersama dengan Yesus, maka kita tahu tempat itu tanpa kegelisahan, tempat itu tanpa ketakutan, tempat itu bukan merupakan tempat yang tidak dijanjikan oleh Allah. Pasti apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Tidak ada kata tempat, tidak ada kata ulang serai, tidak ada kata jalan, kampung, kelurahan kita. Tapi dimanapun asal ada Tuhan, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba kita lihat pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Tempat yang terbaik, tempat yang disediakan oleh Allah, tempat yang menjamin dan menjanjikan adalah tempat di mana kita diperkenan Allah untuk melayani Dia. Tiap hari kita layani diri kita sendiri. Kita kasih makan, kita pergi ke pasar, kita cari makanan yang kita suka. Kita pulang, kita memasaknya, dan kita duduk makan dengan keluarga kita. Dan kita berkata, sudah lama saya pengen makan ini. Kita sediakan segala yang kita inginkan. Duduk dalam keluarga dengan segala keinginan yang ada di dalam keluarga itu. Atau kita pergi ke satu tempat di mana tempat itu menjadi tempat yang diharapkan oleh keluarga kita. Semua berorientasi kepada kita, aku, saya. Tapi adalah tempat yang tenang, yang tidak ada kegelisahan, yang benar-benar kita menikmati sesuatu yang begitu damai ketika kita melayani Tuhan. Bukan harus jadi pendeta, tapi di mana kita melayani Tuhan, ada sesuatu rasa damai yang kita rasakan karena kita tidak melayani diri kita sendiri. Pertanyaan di akhir-akhir, bulan terakhir, di minggu terakhir, di tahun terakhir 2015, kita
kita hampir mengakhiri, tinggal menghitung dengan jari tangan kanan saja cukup. Kita hanya menghabiskan 5 atau 4 minggu ke depan. 52 dikurangi 4 adalah 40. Selama 47 bulan, minggu, selama 47 minggu, tiap hari Allah cukupkan segala keperluan kita. Tiap hari pakaian kita dapat ganti dengan apa yang kita mau. Tiap hari, paling tidak di dompet saudara ada lembaran-lembaran yang kita bisa pergunakan untuk keperluan hari ini, hari ini, hari ini. Dan orang sedang merancang apa yang kita akan buat pada akhir tahun. Apa yang akan kita lakukan, kemana kita akan pergi, apa yang kita akan buat. Kalimat-kalimat seperti itu begitu melekat di setiap keluarga. Di antara banyak ancam-ancam rencana kita, terdapatkah di dalam semua acara kita? Ada saat di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada saat di mana kita merancangkan dengan keluarga kita apa yang kita mau buat bagi Tuhan, apa yang kita mau lakukan bagi Tuhan, apa yang kita akan lakukan dengan semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Wajar di antara 47 minggu berjalan, ada saatnya tubuh kita lemah, ada saatnya tubuh kita sakit. Wajar. Tidak ada seorang pun dapat berkata sepanjang tahun ini saya pusing pun tidak. Rasanya gak mungkin. Sepanjang tahun ini gak pernah saya ke dokter. Mungkin, masih mungkin. Tapi kalau berkata sepanjang tahun 2015 tidak ada sakit gatal, tidak ada sakit gigi, tidak ada sakit mata, tidak mungkin. Satu di antara hari kita duduk dan kita dalam keadaan sakit. Mungkin kita berbaring dan kita berkata, Tuhan, baru kali ini aku rasakan rumah sakit. Tapi kita harus berkata, semua sudah dilewati atas anugerah Allah. Semua sudah dilewati. Apapun yang kita sedang dan sudah lewati merupakan kesempatan selalu bagi Allah untuk membuktikan Dia selalu ada dengan kita. Tidak salah kalau di pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, sebab damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagi. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. 2 kali kata damai sejahtera-Ku, damai sejahtera-Ku. Dimengerti oleh Allah. Dimengerti oleh Allah. Damai sejahtera dunia tidak bisa menolong kita. Semu, sementara, bohong. Tapi damai sejahtera-Ku sendiri dijelaskan. Damai sejahtera-Ku sendiri Ku berikan, tidak seperti yang dunia berikan. Awal kata ayat 1 berkata jangan gelisah. Ayat 27 berkata sebab itu jangan gelisah. Ada jaminan yang pasti, damai sejahtera-Ku yang Kutinggalkan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Begitu pastinya jaminan itu. Tidak pinjam dari malaikat, tidak
biasa. Bisa tenang, bisa diam, bisa menikmati sepanjang malam di antara singa-singa. Sepanjang malam, bukan berapa menit, berapa jam, tapi sepanjang malam. Tokoh damai yang kita bisa baca yang tidak pernah ditulis dalam cerita lain. Simpson pernah hadapi singa. Lalu dengan kekuatan sebagai seorang pahlawan Israel, dengan mudah dia robek mulut singa itu sampai ke perutnya, mati. Dia tinggalkan bangkai itu. Dia pergi. 3 hari kemudian dia lewat tempat yang sama. Dia menimbang di antara orang tuanya. Dia berlari ke tempat di mana dia robek bangkai singa kemarin. Heran. Tempat itu tidak penuh dengan belatung. Tempat itu tidak penuh dengan binatang-binatang yang mengerikan di dalam bangkai yang setiap saat kita bisa temukan. Tetapi di atas bangkai singa ada mana. Simpson ambil madu itu dan dia membuat sebuah teka-teki di dalam apa yang menjadi keheranan Simpson kepada 30 pemuda yang ada di sekelilingnya. Pemuda Filistin tidak tahu arah kemana. Dia bertanya, tunjukkan kepadaku, apakah yang keluar, apakah yang manis yang keluar dari yang kuat. Teka-teki itu membingungkan. Apa yang manis keluar dari yang kuat? Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu. Tapi kalimat teka-teki itu muncul dalam pesta menjelang pernikahannya. Kata orang-orang Filistin, kata pemuda Filistin, kami siap membayar, karena harus membayar 1 kemeja 1 orang. Itu taruhan siapa yang bisa menjawab. Dan tawa Simpson, dan tidak ada yang mengerti apa yang lebih manis dari madu dan apa yang lebih kuat dari singa. Dan ketika orang-orang mendengar apa yang diucapkan oleh Simpson, marahlah mereka. Dan Simpson harus mengalami kekecewaan, tetapi merupakan kesempatan bagi Allah mempergunakan kekecewaan Simpson untuk membalaskan kepada orang Filistin. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Tetapi teka-teki itu cuma diketahui oleh Simpson, karena yang merobek singa itu adalah Simpson. Tetapi cuma Daniel yang sepanjang malam duduk, berdiri, bergaul seperti dengan anjing-anjing kesayangannya. Di sekeliling tulang manusia berserakan, karena tidak ada seorang pun manusia yang sampai di dasar gua dengan tidak mati. Tapi sepanjang malam Daniel tidak pernah rasa dia berada di antara singa-singa yang kejam. Mereka meletakkan tubuhnya, dijadikan bantal oleh Daniel. Dia bisa tidur dengan nyenyak di dalam gua singa. Dia bisa merasakan luar biasanya. Ada singa-singa yang menjaga, tidak dibiarkan mungkin seekor nyamuk pun mengganggu,
mengusik Daniel. Hingga pagi hari ketika raja berteriak dari atas, Simpson, Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu sudah melepaskan engkau? Apakah Allah yang kau sembah dengan tekun? Kita baca ayatnya, kitab Daniel pasal 6. Pada ayat yang ke-21, ketika ia sampai dekat gua itu, Daniel pasal 6 ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Silakan 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Yang dipertanyakan bukan Daniel, masih hidupkah engkau? Tapi yang dipertanyakan, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun? Bukan asal kebaktian, bukan asal datang, bukan asal setor muka, tapi yang kau sembah dengan tekun. Ada ukuran ibadah yang membuat kita tenang, yang membuat kita gak gelisah, yang membuat kita tidak goyah hari-hari ini, yang membuat kita tenang hari-hari ini. Beribadahkah kita dengan tekun atau sekedar masuk dalam gereja? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Bagaimana Daniel menyembah Allah? Tidak bisa kita cemburu kepada Daniel, karena ada sikap Daniel, ada hati Daniel, ada ibadah Daniel yang menarik hati Allah. Usianya tua. Ini generasi ketiga yang diikuti oleh Daniel sebagai Perdana Menteri. Tidak disebutkan berapa usia Daniel, tapi berlangsung 3 generasi, mulai Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Ada 3 generasi turun yang diikuti oleh Daniel, dan Daniel tetap menjadi orang pertama di antara negeri itu yang menjadi orang tangan kanan raja Medi dan Parsi. Ia bukan orang muda. Daniel berada di antara singa, dan singa tidak berkata, si tua bangka ini. Apa rasanya si tua bangka ini? Biarin aja. Tidak diusik bukan karena dia tua, tidak diusik bukan karena tidak dapat lagi dinikmati oleh singa, tapi tidak diusik karena ada Allah di dalam Daniel yang kau sembah dengan tekun. Jujur, Raja Darius cemburu dengan ibadahnya Daniel. Pasti ada yang diperoleh oleh si Daniel ini. Aku saja gak sanggup mungkin ibadah seperti Daniel. Yang dilihat oleh raja, ada yang berbeda di antara Daniel yang beribadah. Telah sanggupkah ia? Telah sanggupkah ia melepaskan kita hari-hari ini dari antara kegelisahan, dari antara ketakutan, dari antara kekurangan, dari antara kekisruhan, dari antara
antara bencana, sanggupkah Ia melepaskan kita? Sebut singa apa di antara kita? Daniel menjawab, ya Raja, kekal hidup. Amin. Ketika Daniel menjawab, itu membesar